Saudara-saudara, di sini saya ingin kita semua membahas tentang bagaimana perjalanan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Ini bukan hanya sejarah, tapi juga bagaimana cerminan demokrasi Indonesia dibangun sejak awal. Benar, Undang-Undang 1945 memang disahkan sehari sebelum proklamasi kemerdekaan pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Tapi yang menariknya, banyak yang beranggapan bahwa konstitusi itu bersifat sementara. Iya, Bung Karno sendiri yang bilang seperti itu kan. Saat ini kondisi negara belum stabil. Fokus utama kita mempertahankan kemerdekaan, bukan merencanakan sebuah konstitusi yang sempurna. Itu sebabnya ada perubahan kecil yang dilakukan pada Undang-Undang Dasar 1945. Misalkan istilah dari mukadimah diubah menjadi pembukaan. Tetapi yang paling penting, konstitusi ini menjadi landasan kita bernegara. Tapi saudara-saudara, walaupun banyak aspek yang belum lengkap, naskah Undang-Undang Dasar tahun 1945 sudah mencangkup nilai-nilai dasar bangsa Indonesia. Lalu, bagaimana pandangan kalian mengenai pembagian konstitusi yang terdiri dari pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini, maaf terlambat ya. Baik, ini dia ringkasan dari periodisasi Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah kita bahas sebelumnya. Mungkin ada beberapa hal yang dapat kita soroti, hal yang penting yang dapat kita soroti. Saya tertarik membahas bagaimana Undang-Undang Dasar 1945 itu dijelaskan secara lebih rinci di bagian penjelasan. Bagian ini yang memberikan gambaran jelas soal pasal-pasal di batang tubuh kan? Iya betul, penjelasan ini penting karena memberikan pemahaman lebih detail tentang ruang lingkup setiap pasal, misalnya bagaimana kita menginterpretasikan hak-hak warga negara atau pembagian kekuasaan. Itu juga menjelaskan kenapa pembagian kekuasaan di Indonesia penting untuk menjaga keseimbangan. Tanpa penjelasan ini, mungkin kita akan bingung menafsirkan beberapa pasal. Saya merasa bagian yang paling kritis dari Undang-Undang Dasar 1945 adalah bagaimana PPKI bertugas menetapkan konstitusi, memilih presiden, wakil presiden, dan membentuk lembaga-lembaga negara lainnya. Ini adalah langkah awal yang krusial dalam mendirikan sebuah negara yang berdaulat. Betul, bayangkan kalau mereka gagal dalam tugas itu. Mungkin kita tidak akan memiliki landasan negara yang jelas. Tapi yang menarik, perubahan pada Undang-Undang tahun 1945 pada waktu itu hanya sedikit dan tidak mendasar. Ya, perubahan seperti istilah hukum dasar yang diganti menjadi Undang-Undang Dasar itu kecil tapi penting karena sesuai dengan perkembangan hukum dan demokrasi saat itu. Jadi, kita semua setuju bahwa Undang-Undang Dasar 1945 walau disusun dalam kondisi yang sangat mendesak, walau begitu isinya tetap mengandung pondasi yang sangat penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini adalah salah satu bukti bahwa demokrasi kita tumbuh dari perjuangan yang sangat panjang dan penuh tantangan. Dan yang terpenting, Undang-Undang 1945 masih relevan hingga sekarang, meskipun telah mengalami beberapa perubahan untuk menyesuaikan dengan zaman. Ini menunjukkan bahwa demokrasi harus selalu berkembang dan mengikuti kebutuhan rakyatnya. Benar, demokrasi kita bukan hanya sebatas untuk mencari pemimpin atau memilih pemimpin, tapi demokrasi juga bisa digunakan pada saat kita melindungi atau menjaga nilai-nilai konstitusi yang sudah didirikan oleh pendiri bangsa. Demokrasi memang harus terus dijaga, dan konstitusi adalah cermin dari perjuangan kita sebagai bangsa. Mari kita terus belajar dari sejarah ini.
Jangan lupa demokrasi adalah milik kita semua. Tugas kita adalah meneruskannya dengan bijak dan penuh tanggung jawab. Setuju, mari kita jaga dan perkuat demokrasi ini dimulai dari diri kita sendiri. Baik, saya akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih atas kehadiran kalian dan saya persilahkan untuk bubar. Tunggu dulu. Ini kan syutingnya di rumah saya. Lalu bagaimana tentang persoalan Satu. Lalu bagaimana pandangan kalian mengenai pandangan Satu. Satu. Tuh kan, dia kurung si Pia. Saya merasa bagian yang paling kritis dari Undang-Undang Dasar 1945 adalah bagaimana PPKI bertugas menetapkan konstitusi, memilih presiden, wakil presiden, dan membentuk. Satu. Benar. Demokrasi. Satu. Nggak tahu bang. Oke ya. Ulang lagi. Lihat kamera nggak? Apa video? Iya. Oh, iya. Waduh. Parah.